ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل الله كافة للناس أجمعين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين وبعد وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال أيضا تركت أمرين لن تضلوا أبدا إن تمسكهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah kaum muslimin, salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kegiatan kita. Jamaah kaum muslimin, salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberadakan kita dalam hidayahnya. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Izinkanlah khatib memperingatkan kepada khatib sendiri, menasihati kepada khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian agar terus-menerus meningkatkan keimanannya, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Darda, apa itu takwa ya Abu Darda? Maka apa kata Abu Darda? Wahai Umar bin Khattab, apa yang akan engkau lakukan ketika engkau berjalan di tengah gelapnya malam tanpa alas kaki dan jalan itu penuh dengan duri? Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya akan berhati-hati betul jangan sampai kaki saya menginjak duri. Apa kata Abu Darda? Itulah takwa. Begitu banyak jalan-jalan kesesatan. Kalau kita tidak dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa jadi kita akan terjerembab dalam kesesatan tersebut. Oleh karena itu diwanti-wanti terus oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan seperti ini, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pasti aku melakukannya. Kenapa? Karena saya takut tersesat. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Maka apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah, sikap-sikap apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq selalu melakukannya. Kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Saya takut saya akan tersesat. Rasulullah SAW adalah peta petunjuk arah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berbetah-betahlah kita terhadap taklim-taklim. Maka kata Rasulullah SAW, apabila kamu melewati Raudhatul Jannah, taman-taman surga, maka mampirlah, duduklah di situ. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu Raudhatul Jannah? Apa itu taman-taman surga di dunia ini? Yaitu apa? Majelis-majelis ilmu. Dengan kita bermajelis ilmu itulah kita ingin menyambungkan estafeta kita kepada Rasulullah SAW. Maka pada khutbah kali ini saya berikan judul dengan apa? Menyambungkan mata rantai kita kepada Rasulullah SAW, bahkan kepada para nabi. Apa yang dimaksud dengan mata rantai tersebut? Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan dengan lantangnya, "Qul," katakan ya Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat dalam surat Yusuf ayat 108. Rasulullah SAW membacakan ayat ini, "Qul hadhihi sabili." Dengan lantangnya, dengan tegasnya, tanpa ada keraguan, inilah jalanku. Hadhihi sabili,
Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah. Aku mendakwahkan manusia agar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ana wa man ittaba'ani, saya dan pengikutku. Kita terus-menerus turja syafa'atahu, kita berharap mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Kita berharap diakui oleh umatnya Rasulullah SAW. Karena apa? Yang mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, yang diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Mereka yang telah mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mereka tidak berhenti syahadat ini hanya pada dirinya, tapi apa? Dia tularkan kepada yang lainnya. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan saya bukan orang yang musyrikin. Ana wa man ittaba'ani ala basirah. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Dengan basirah, dengan hujjah yang nyata. Dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jamaah sekalian, kaum muslimin yang sama-sama harapan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menyambungkan mata rantai ini. Kalau memang kita umat Rasulullah SAW, kita tidak akan berdiam diri terhadap apa? Terhadap kemungkaran yang ada. Kita tidak akan berdiam diri terhadap kecurangan, keculasan, tanpa malu orang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan kemaksiatan itu dilakukan oleh orang-orang pejabat. Kita tidak akan pernah berdiam diri tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kalian. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemungkaran yang tidak kita ingkari. Tentang anak-anak kita yang tidak tahu Islam. Coba kita melihat, kita coba flashback. Kita kan ingin menyambungkan mata rantai kita kepada para nabi, kepada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim terhadap anaknya. Ketika salah satu anaknya tidak memasuki gerbong dakwahnya Nabi Nuh. Kita masuk kepada Nabi Nuh dulu. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya irkam ma'ana wala takum minal kafirin. Wahai anakku, masuk ke dalam safinatun najah. Masuk ke dalam kapal penyelamatan ini. Masuk ke dalam akidahnya bapakmu. Akidah yang telah Allah wahyukan kepada kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad auhayna ilaika, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu, kepada para nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka engkau akan hapus semua amalannya tersebut. Maka Nabiullah Ibrahim menyelamatkan anaknya jangan sampai berbuat syirik. Akan tetapi anaknya apa? Justru menjauhi Nabiullah Ibrahim. Kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik. Anakmu bukan lagi keluargamu. Anakmu innahu amalun ghairu soleh. Anakmu melakukan amalan-amalan yang tidak soleh. Sehingga apa? Nasab keimanannya terputus. Hanya beberapa akhirnya anak Nabi Nuh yang mengikuti Nabi Nuh. Kan'an tidak masuk. Nabiullah Ibrahim tidak berhenti kenikmatan ketauhidan ini. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Dan Ibrahim mewasiatkan ini kepada anaknya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, wahai Ismail, wahai Ishak, Allah telah pilihkan untuk kalian din ini. Apa din tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh semua nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kaum. Apa tugas nabi tersebut? An ibudullah, menyuruh manusia untuk tunduk kepada Allah dan menjauhi selain Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim mengatakan seperti itu. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mulai dakwah secara sirriyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, fatakuna minal mu'adzabin." Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad? Ya Muhammad, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan pernah engkau tunduk kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu berikan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tunduklah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian berbuat syirik. Fatakuna minal mu'adzabin. Kalau engkau melakukan seperti itu, maka engkau akan menjadi orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad saja tidak terlepas dari ancaman ini, apalagi kita. Oleh karena itu, kenikmatan ini, jangan sampai berbuat syirik, harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh berhenti di sini. Gak boleh berhenti pada Nabi saja. Gak boleh berhenti kepada Nabi Nuh saja. Gak boleh berhenti kepada Nabi Ibrahim saja. Gak boleh berhenti pada Nabi Yakub saja. Gak boleh berhenti kepada Nabi Muhammad saja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW, wa andir ashiratakal akrabin, maka berilah peringatan kepada keluargamu. Supaya apa? Jangan sampai keluarganya itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta merta saat itu pula Rasulullah SAW tergopoh-gopoh naik ke goa, ke Bukit Sofa, dan mengatakan, wahai Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Kinah, dipanggil keluarga-keluarga besarnya tersebut. Dan apa? Disampaikan tentang ancaman berbuat syirik tersebut. Dan kemudian dipanggillah Fatimah. Ya Fatimah, ya Fatimah, jangan pernah engkau berbuat syirik. Kalau engkau berbuat syirik, engkau akan terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak bisa menolongmu wahai Fatimah. Anak Nabi sendiri, kalau berbuat syirik, tidak bisa ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Gak ada nepotisme. Di akhirat gak ada nepotisme. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya Fatimah, andai saja engkau mencuri, saya akan memotong tanganmu sendiri. Jadi gak benar. Ada perkataan-perkataan, saya dzurriyyah Nabi, maka saya tidak akan pernah masuk neraka. Kalau amalannya ghairus sholeh, bisa jadi masuk neraka. Kata Rasulullah SAW, ingatkan itu kepada anak-anaknya, wahai Fatimah, kalau engkau mencuri, saya sendiri akan memotongnya. Kalau engkau berbuat syirik, saya tidak punya daya upaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tibalah kita kepada pembahasan salah satu seorang nabi yang tidak mempunyai anak. Di usianya yang sudah 100 tahun, belum dikarunia anak. Para nabi yang lain mengatakan, ya baniya, ya baniya, ya bunayya, wahai anak-anakku. Nabi ini nggak punya. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nidaan khafiyya, dengan suara yang paruh, dengan suara yang penuh berharap sekali. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tulangku dah lemah, rambutku telah penuh dengan putih, tapi aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Kemudian apa yang diinginkan oleh Nabi tersebut? Wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akhirah fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, aku khawatir ya Allah. Aku khawatir setelah aku meninggal ini, tidak ada yang meneruskan estafeta dakwah ini. Tidak ada yang bisa meneruskan estafeta dakwah ini. Rambutku telah memutih, kepalaku sudah membungkuk. Usianya pada saat itu di Sirah dikatakan 100 tahun. Istrinya usianya 90 tahun. Wa kanat imraati akhirah. Sedangkan istriku mandul ya Allah. Dan kemudian Nabi Allah Zakaria berdoa, fahabli min ladunka waliya. Berikanlah anak untuk kami ya Allah. Anak yang akan apa? Meneruskan estafeta dakwah ini. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya. Anakku yang akan meneruskan estafeta dakwahku dan estafeta dakwah Nabi Ya'qub. Dakwah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi daripada kesyirikan. Sampaikah itu kepada kita? Perasaan itu sampaikah kepada kita? Pernahkah kita mendudukan anak kita? Wahai nak, bapakmu nggak mau. Sepeninggalnya bapak, tidak ada yang meneruskan sujud ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Nur Salim, bapak daripada Gus Baha, mengatakan seperti ini. Wahai Baha, bapakmu hafal Quran, Rasulullah hafal Quran, bapakmu mendakwahkan Islam, Rasulullah mendakwahkan Islam, maka jangan kamu potong estafeta dakwah ini, mata rantai kepada Rasulullah SAW ini dengan engkau meninggalkan dakwah ini. Disampaikan langsung oleh Gus Baha sendiri. Jadi apa? Kita ingin menyambungkan mata rantai kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga apa? Turja syafa'atuhu ya Rasulullah. Kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, syafaatul uzma. Sehingga memang pantas. Karena apa? Kita menyambungkan mata rantai tersebut. Dan
apa yang dilakukan oleh Nabiullah Zakaria ketika anaknya sudah lahir? Langsung disampaikan, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, pegang kitab ini dengan penuh kekuatan. Jangan sampai engkau mau dibeli. Karena pada saat itu pula Nabi Yahya ketika sudah beranjak dewasa, sudah mendakwahkan Islam. Di saat itu pula tumbuhlah seorang raja, penguasa yang ingin menikahi keponakannya. Keponakannya ingin dinikahi. Biasa, gaya penguasa yang haram mau dibablas, kemudian cari legalitas dari ulama. Datanglah ke Nabiullah Yahya. Wahai Yahya, wahai Nabiullah Yahya, saya mau menikah dengan keponakan saya. Adakah dalilnya? Halal apa tidak? Nabi Yahya ingat betul wejangan-wejangan dari bapaknya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Yahya dengan tegas mengatakan pernikahan itu batil, pernikahan itu haram. Akhirnya tidak jadi pernikahan. Akan tetapi karena ponakannya itu bersikeras untuk bisa menikahi pamannya, karena pamannya seorang raja, supaya bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Akhirnya apa? Ponakannya mendatangi raja tersebut dan mengatakan apa? Tidak usah mahar yang mahal-mahal wahai raja, cukuplah kepala Yahya, karena dia adalah penghalang daripada keinginan kita. Maka inilah wa kadzalika ja'alna likulli adu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikianlah Allah jadikan setiap nabi itu musuh-musuh. Dan kita tidak heran sekarang berapa banyak ulama-ulama yang lulus dia akan dimusuhi. Saat itu pula akhirnya raja tersebut memerintahkan algojonya mendatangi Yahya, menanyakan kembali halal apa tidak. Nabi Yahya tetap bersikukuh itu adalah pernikahan yang batil, pernikahan yang haram. Dipenggal saat itu pula kepala Nabiullah Yahya dan kemudian ditaruh dalam nampan, dan itu menjadi maharnya raja tersebut pada ponakannya. Jamaah kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada para DKM, kepada para ajengan, coba lihat kembali. Adakah yang sudah meneruskan dakwah kita? Kita tanya kepada anak-anak kita yang sudah mulai balik, wahai nak, teruskan kening ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus kepada Anda. Semoga khutbah kali ini menginspirasi kita, karena apa? Kita menginginkan kebersamaan bukan hanya di dunia ini saja, tapi di surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lupa lihat astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kaum muslimin yang semoga mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan di akhirat itu belum lengkap tanpa bersamakan dengan anak cucu kita. Allah Subhanahu wa taala suguhkan segala macam makanan. Allah suguhkan homer-homer yang tidak memabukkan, homer-homer yang haram. Allah suguhkan sungai-sungai yang indah, bidadari-bidadari yang jelita. Itu kerasa menjadi kurang nikmat. Ketika apa? Ternyata kita menyendiri, tidak ada anak cucu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur melengkapi kebahagiaan ahli surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti oleh anak cucu mereka biiman, dengan iman pula. Bapaknya beriman, anaknya beriman. Bapaknya mendakwahkan Islam, anaknya mendakwahkan Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah kumpulkan bapak dan anak cucunya tersebut di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan yang paling sempurna. Oleh karena itu, pastikan jangan sampai anak kita apa? Jangan sampai anak kita berbeda dengan kita dalam rangka ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baniya innallaha astafal lakumuddin. Wahai anakku, Allah telah pilihkan untuk kita din ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan pernah sekali-kali mati kecuali engkau mati dalam keadaan muslim.
dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang indah ini, dan Allah kumpulkan lagi kita di surga Firdaus bersama-sama kembali. Kita bercerita tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, bercerita tentang kenangan-kenangan kita berdakwah selama ada di dunia ini. Mari kita bertutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, curahkanlah dalam hati hamba-Mu ini ya Allah rasa takutku padamu ya Allah, sehingga hamba tidak melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, curahkanlah ketaatan ke dalam hati hamba-Mu ini ya Allah, sehingga hamba-Mu bisa masuk surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yakinkanlah hamba-Mu ini padamu ya Allah, sehingga hamba-Mu bisa melewati masalah-masalah ini dengan ringan. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apabila masih ada di antara kami yang berdosa ya Allah, apabila masih ada di antara kami yang mempunyai kemaksiatan ya Allah, jangan pernah kami berdiri dari tempat ini ya Allah kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang duduk di sini ya Allah penuh dengan kegelisahan menyekolahkan anak, kegelisahan membeli sembako, kegelisahan dalam politik yang tidak semakin membingungkan ini ya Allah, kegelisahan dari seluruh kegelisahan yang ada di dunia ini ya Allah. Ya Allah, tenangkanlah kami ya Allah. Tenangkanlah kami ya Allah. Tenangkanlah kami dengan Islam-Mu ya Allah, dengan keislaman ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah. Ya Allah, apabila di kalangan kami ya Allah masih punya hutang ya Allah, masih punya hutang-hutang sekolah, hutang warung, hutang teman, hutang bank ya Allah, penuhi ya Allah. Bayarkan hutang-hutang kami ya Allah. Bayarkan hutang-hutang kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan harta-Mu yang halal ya Allah. Cukuplah kami dengan harta-harta yang halal ya Allah. Wa aghnini bifadlika aman siwak, dan kayakanlah kami dengan karunia-karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, orang tua kami telah lelah membesarkan kami ya Allah untuk bisa membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Terimalah pahala-pahalanya ya Allah. Terimalah amal-amal solehnya ya Allah. Hapuskan dosa-dosanya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Angkat derajat orang tua kami ya Allah. Tempatkan di surga-Mu yang paling indah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, orang tua kami telah membesarkan kami dengan tauhid kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kumpulkan kami dalam surga-Mu ya Allah. Biarkan kami bersama-sama orang tua kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah iman kami sampai kami menemui-Mu ya Allah. Kuatkan iman kami sampai kami menemui-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.